Salam gila bola. Tahukah Anda bahwa ada beberapa konsekuensi dari kemenangan Manchester City 0-1 di kandang Chelsea? Dengan satu-satunya gol datang dari Riyad Mahrez? Apa sajakah itu? Sebelum kita melihat semua konsekuensi dari kemenangan Manchester City di kandang Chelsea, klik dulu subscribe dan tendang loncengnya agar kami tambah semangat. Manchester City selisih 5 poin dari Arsenal. Kemenangan skuad Pep Guardiola di kandang Chelsea memberi tekanan pada bekas asistennya Mikel Arteta. Kini selisih keduanya hanya 5 poin saja satu sama lain. Arsenal 44 poin, Manchester City 39 poin. Tekanan biasanya akan berujung dengan kesalahan. Pep Guardiola akan berharap The Gunners terpleset saat tim London Merah itu tandang ke tetangganya Tottenham Hotspur pada pertengahan Januari 2023. Jika Arsenal sampai kalah atau minimal imbang, maka selisih poin keduanya akan menipis menjadi 2 atau 3 saja. Tapi Manchester City juga kebagian tugas sulit. Tandang ke tetangganya yang warna merah, Manchester United, satu hari sebelum laga derby London Utara. Arsenal derby, City juga derby. United di bawah Erik ten Hag kini dalam rangkaian 4 kemenangan. Bukan kebetulan terjadi usai kepergian CR7. Tekanan besar bayangi Graham Potter. Sampai kapan Todd Boehly akan bersabar tidak memecat Graham Potter? Akhir Januari atau pertengahan April 2023? 1 bulan jelang akhir musim, ketika posisi akhir musim sudah semakin jelas. Jika dibandingkan dengan musim lalu, musim 2022-2023, maka performa Graham Potter di Liga Inggris ini jauh di bawah Thomas Tuchel, pelatih Jerman yang penggerutu dan setiap kali bilang tidak setuju terhadap Todd Boehly. Sang investor Amerika kini dipaksa menelan performa dari yes man pilihannya. Tongkat ajaib Potter tidak laku. Mari kita lihat perbandingan kedua manajer tim biru ini. Setahun silam Tuchel membawa skuadnya menduduki posisi ketiga klasemen setelah 17 pertandingan dengan 37 poin. Hasil 11 kemenangan Chelsea, 4 kali draw, dan 2 kekalahan. Chelsea musim ini di bawah Graham Potter kehilangan daya magisnya. Hanya 25 poin usai 17 pekan. Tahu posisi berapa? Posisi 10 klasemen. Hasil dari 7 kemenangan, 4 imbang, dan 6 kekalahan. Ada selisih 12 poin antara musim lalu dan musim ini. Selisih negatif. Dan jumlah produktivitas gol dulu 39 dan sekarang hanya 20. Kemasukan dulu 12, sekarang 19. Jika musim lalu, di bawah Thomas Tuchel mereka berjarak 4 poin saja dari pemimpin klasemen pada waktu itu yaitu Manchester City, maka kali ini tim biru kota London ini memiliki jarak 19 poin dengan Arsenal sebagai pemimpin klasemen Liga Inggris. 14 poin jauhnya dengan tim yang sama Manchester City. Joao Cancelo menderita di sisi kanan. Fullback kiri Joao Cancelo dipaksa untuk bermain di sisi kanan sebagai winger sejak menit pertama. Maksud Pep Guardiola adalah mengadaptasi perubahan yang dilakukan Graham Potter pada skuadnya. Overthinking sekali lagi dari sang manajer Catalonia, menyebabkan Cancelo sama sekali tidak efektif di sisi kanan. Ia menderita akibat keputusan Pep itu, terasing dari rekan-rekannya. Ia kemudian ditarik keluar pada awal babak kedua, digantikan Rico Lewis yang bermain lebih ke dalam dan memperoleh pujian dari sang pelatih. Dalam jumpa pers usai pertandingan, Pep menyampaikan permintaan maaf kepada sejumlah pemainnya. Manchester City kehilangan Jesus, Sterling, dan Zinchenko. Manchester City main buruk selama 45 menit pertama. Hanya 1 serangan tepat sasaran ke gawang Kepa Arrizabalaga dari total 5 percobaan gol. Terlihat di sini bahwa mereka kehilangan sentuhan khas Gabriel Jesus, Raheem Sterling, dan terutama sekali Alexander Zinchenko. Pemain Ukraina yang disebut terakhir ini biasanya mengawal, menggiring bola jauh ke depan, dan kemudian menyuplai bola-bola untuk membantu serangan dari sisi kiri, yang minim terjadi selama babak pertama di Stamford Bridge. Jesus dan Zinchenko dijual ke Arsenal selama musim panas 2022, sementara Sterling ke Chelsea. Pep Guardiola akan menyesali penjualan ketiga pemainnya itu. Nasib Jack Grealish penyedia assist. Jika Anda melihat proses terjadinya gol Riyad Mahrez, maka itu diawali oleh gerakan Kapten Ilkay Gundogan yang meneruskan bola ke Kevin De Bruyne, yang mengirim bola ke sisi kiri ke arah Jack Grealish, dan pemain Inggris ini melepaskan satu umpan silang mendatar ke depan gawang yang dicolek oleh Mahrez tanpa kesulitan.
Sudah nasib Jack Grealish untuk terus bertindak sebagai pemberi assist. Ini sudah assist ketiga bagi Grealish dari 3 pertandingan setelah memberi 2 assist pada kemenangan 1-3 di kandang Leeds United pada 28 Desember 2022 lalu. Jika Anda masih ingat, Jack Grealish membuang 3 atau 4 peluang emas selama babak pertama di laga Leeds, memantul, melebar, atau melayang di atas mistar gawang. Pep kemudian menginstruksikan Grealish untuk tidak egois dan bertindak sebagai pemberi umpan. Terbukti 2 assist terjadi di Elland Road.